semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau share lagi ya teman-teman buat kegiatan aku. Dan gak lupa sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat kalian semua yang udah ngeklik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya ya, dan juga dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini aktivitasku dimulai dari setrika ya teman-teman. Semoga kalian gak bosen ya kalau di setiap video aku seperti ini aja. Karena emang sebetulnya ya seperti inilah ya keseharian aku. Nah ini tuh setrikaanku lagi banyak banget ya teman-teman. Ini tuh gara-gara kemarin tuh gak kering kan. Jadinya numpuk-numpuk gitu karena emang belum kering terus aku udah nyuci lagi itu kan. Ya kemarin emang seharian itu di tempat aku mendung gitu ya teman-teman. Nggak hujan sih sebenarnya tapi cuman mendung aja. Nah ini pas aku setrika itu cuacanya di luar lagi cerah ya. Dan anginnya tuh benar-benar kalau dibilang semilir semilir ya itu enggak ya teman-teman tapi gede gitu kan ya. Jadi pas setrika ini aku juga nggak nyalain kipas karena emang dari jendela itu udaranya udah menurut aku udah bikin adem. Nah, ini ya teman-teman, aku tuh kalau pas lagi setrika baju itu pasti cari posisi yang nyaman ya. Jadi kalau udah ngedeprok, duduk itu udah capek, ya udah deh aku jongkok kayak gini. Jadi ya nggak harus jongkok terus, nggak harus duduk terus gitu, pokoknya yang nyaman aja. Oke, alhamdulillah udah selesai teman-teman setrikaanku. Ini lanjut aku tata di lemari ya. Dan biasanya tuh aku kalau lagi masukin baju-baju gini ke lemari, itu suka sebel pas di bagian bajunya suami itu pasti ya ampun berantakan banget. Padahal sebenarnya tiap habis setrika ataupun nggak setrika gitu selalu udah aku rapiin lagi. Karena ya emang seperti itu ya teman-teman rata-rata cowok itu mungkin hampir semuanya ya. Mungkin ada beberapa aja yang rapi, tapi rata-rata pada nggak rapi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku lagi nata yang di bagian baju aku. Jadi kan itu ada 4 tingkat gitu ya teman-teman. Jadi yang dua buat aku, yang dua buat suami, dan buat anak aku kan udah ada lemarinya sendiri gitu. Nah, ini habis setrikanya selesai, nih aku intip anak aku ternyata masih tidur ya. Jadi aku masih bisa beraktivitas yang lain. Ini tuh siang hari ya, teman-teman udah sekitar jam setengah satu, nggak tahu tumben banget dia itu belum bangun ya. Biasanya jam 12 tuh dia udah bangun karena emang tidurnya tuh dari jam 10. Nah, ini sekarang lanjut aku ke dapur mau goreng lauk ya. Seperti biasa ya teman-teman, anak tuh suka banget sama ikan. Jadi ikan apa aja tuh dia suka. Dan yang paling dia suka biasanya kayak ikan lele, ikan nila itu dia suka banget. Nah, ini sekarang aku mau ngegorengnya ya, mumpung dia lagi tidur. Sini aku mau tuang minyak dulu ya. Nah, ini botol minyak aku udah aku ganti ya, teman-teman. Ini sebenarnya kayak teko air sih. Mungkin emang teko air gitu kan ya. Jadi aku pilih ini karena emang lubangnya kan gede gitu. Jadi pas nuang minyak itu juga nggak susah. Terus ada pegangannya juga. Nah, dulu itu sebelum pakai ini kan aku pakai yang kayaknya sih buat botol saus gitu kan agak ribet juga. Oke, sekarang lanjut ya aku mau goreng ikannya. Jadi aku mau goreng dua aja ya teman-teman buat siang sama ntar sore. Tapi kadang anak aku itu lauknya aku seling ya teman-teman. Misalnya siang makan ini nanti malamnya makan yang lain gitu. Biar nggak bosan aja. Tapi kalau untuk sarapan biasanya anak aku sukanya kayak sejenis bubur kalau enggak ya
roti kayak gitu. Pokoknya dia kalau yang berat-berat itu belum mau, soalnya dia sarapannya bener-bener pagi banget ya, habis mandi gitu dia udah makan, kadang jam 7 setengah 7 itu dia udah sarapan. Nah ini aku sambil nunggu ikan lelenya matang, aku juga mau makan ya teman-teman, makan siang. Ini kebetulan ada ikan, kok ikan sih, ayam ya, ayam goreng sisa semalam itu masih ada satu, ya udah buat aku makan. Ini lelenya udah mateng ya teman-teman. Jadi tadi aku pas ngegorengnya itu ya seperti ini ya teman-teman, kalau ngegoreng ikan. Pasti ya gitu deh, aku maju mundur kayak gitu. Nah ini udah aku coba, tadi aku kasih tepung. Ya lumayan sih ya teman-teman, nggak begitu heboh ya. Tapi tetap sama aja, takut gitu. Nah ini sekarang aku lagi mau makan ya teman-teman, mau pakai bon cabe aja sama ayam. Oke, ini udah agak sorean, jadi sekitar jam setengah 3 gitu. Ini anak aku udah makan ya, jadi tadi bangun dia tuh jam setengah 2 udah makan, udah selesai. Nah, ada rame-rame gitu anak-anak di depan, makanya dia mau minta keluar. Jadi ini aku di depan rumahnya ibu kos ya teman-teman, sambil nunggu anak aku. Nah, udah sorean aja teman-teman. Cepet banget ya, ini udah setengah 5. Sekarang hujan ya di tempat aku. Nah ini karena hujan ya aku gak keluar, biasanya habis mandi emang keluar. Aku langsung aja lanjut ke dapur mau masak ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau masaknya yang simple aja, soalnya kan hari ini suami lembur kerja gitu kan, pulangnya malam, jadi yang makan cuman aku aja. Hari ini aku mau bikin orek tempe ya teman-teman, orek tempe yang kering gitu, sama itu ada sawi. Nanti sawinya mau aku bikin mie aja ya. Oke, sekarang ini aku mau persiapan buat iris-iris tempenya. Jadi ini aku tempenya beli satu papan itu harganya 5.000. Dan ini padat banget ya, teman-teman. Jadi cocok gitu kalau buat orek. Sebenarnya sih ini belinya kemarin. Nah, hari ini baru aku masak dan aku lihat itu ternyata nggak bau gitu kan, nggak busuk. Ya udah deh, bisa diolah. Ini tempenya aku iris kecil-kecil kayak gini ya, teman-teman. Jadi emang nanti niatnya mau digoreng sampai kering banget gitu. Jadi biar awet. Aku emang paling suka banget teman-teman sama olahan tempe ya, entah itu tempe goreng, mendoan atau apa, atau diorek kayak gini, atau enggak dilodeh atau apa, itu emang aku paling suka banget ya. Ya menurut aku tempe itu harganya murah, tapi rasanya tuh nggak murahan gitu ya teman-teman. Dan saya yakin emang tempe itu apa, makanan sejuta umat gitu loh ya. Jadi kayaknya tuh cocok banget diapa-apain gitu tempe. Nah ini sambil nunggu aku ngegoreng tempenya, ini aku lanjut mau nyiapin bumbunya. Ini aku nggak pakai cabai, cuman bawang merah sama bawang putih aja. Dan ini juga aku iris ya teman-teman. Biasanya kan aku ulek juga, tapi nggak deh, ini aku iris aja. Nah ini pas aku lagi ngegoreng tempe. Jadi sebenarnya aku tuh masak sambil ngomong ya teman-teman. Jadi anak aku tuh mainan di depan TV gitu. Tapi dia nggak lihat TV, jadi ya dia aku kasih mainan gitu. Soalnya emang sekarang aku lagi ngebatasin TV aja ya. Alhamdulillah kalau untuk HP anak aku kurang kurang tahu gitu ya maksudnya. Jadi dia tuh kurang antusias banget. Tapi kalau sama TV, masya Allah dia tuh kayak
pasti nyariin remote-nya. Jadi sampai-sampai tuh itu remote tuh aku sembunyiin gitu ya teman-teman. Soalnya dia bisa pencet sendiri, dia bisa nyalain gitu. Jadi ya sekarang aku batasin aja ya buat lihat TV dan lebih aku alihkan ke mainan ya. Kalau nggak mainan ya kayak dia tulis-tulis di buku kayak gitu. Oke lanjut ya, ini tempenya udah yang terakhir penggorengannya ya. Jadi tadi 3 penggorengan gitu. Terus ini aku masih pakai wajan yang sama ya, biar nanti nggak cuci wajan. Jadi ini minyaknya aku tuang gitu, aku sisain sedikit buat tumis bumbunya ya. Emang sengaja nggak aku kasih cabai ya teman-teman bumbunya, jadi biar enak aja gitu dicemil. Soalnya aku kalau sama orek tempe, kalau dia benar-benar kering banget, itu enak kayak dicemil itu enak. Jadi ini cuman bawang putih sama bawang merah aja. Nah ini aku tambahin air jadi biar nanti tuh dia bumbunya meresap gitu pas aku bumbuin. Kalau untuk bumbu aku pakainya gula, garam, penyedap sama kecap. Tapi kalau kalian punya gula merah atau gula Jawa apa sih pokoknya yang gula itu bisa dipakai juga. Nah kebetulan tuh masih ada sisa satu gitu ya, satu buletan gitu gula merahnya. Ya udah deh aku pakai. Tapi aku masih pakai gula putih juga ya teman-teman. Soalnya kalau dikasih gula putih tuh dia nanti kayak uh, bentuknya karamel gitu di tempenya. Nah ini udah aku cicipin bumbunya tuh udah rasanya oke. Lanjut ini tempenya aku masukin. Jadi tadi tempe 5.000 tuh jadinya segini ya teman-teman. Ini biasanya kalau aku habis sampai 2 hari ya, kadang nggak sampai 2 hari itu udah habis. Karena emang suami aku juga suka, kadang nggak buat lauk, ya dia nyendok gitu, dicemil kayak gitu. Nah, alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Nah, ini tuh udah dingin banget. Soalnya tadi habis aku matikan itu nggak aku taruh di mana-mana ya masih di wajannya. Tapi aku biarkan beberapa menit gitu kan sampai benar-benar dingin. Terus langsung aku wadain aja di kotak kayak gini. Oke, sekarang lanjut mau bikin mie. Tadi kan sawinya emang niatnya aku bikin mie ya, teman-teman. Ini sebenarnya sawi sisa kemarin gitu yang aku tumis. Jadi enak banget dibuat mie. Nah, aku pribadi emang suka banget ya, teman-teman, sama sawi putih kayak gini. Jadi emang dia tuh nggak pahit gitu kan, beda sama sawi hijau. Apalagi campuran mie ayam tuh enak banget ini. Oke, kali ini aku tuh mau bikin mie goreng. Jadi ini aku pakai mie sukses. Ini kan yang isi dua tuh menurut aku lumayan banyak. Nah, nanti mie-nya kalau aku nggak bakalan habis kan. Jadi biasanya aku sisain gitu separuh buat suami. Ya mungkin aja nanti kalau suami pulang tuh makan gitu. Tapi kadang juga enggak sih ya. Jadi udah dapat jatah makan. Lembur itu kan dia dapat jatah makan juga. Jadi kadang kalau nggak makan eh, di tempat kerja dia pulang makan, tapi paling sering sih makannya di tempat kerja. Nah ini sekarang aku lagi mau tuang bumbunya. Aku tuh paling sebel banget teman-teman kalau bikin mie tuh pas nuang bumbu kayak gini. Soalnya suka belepotan gitu kan. Nah apalagi aku tuh nggak bisa, ada kan ya pas nuang bumbu tuh nggak usah pakai gunting gitu, jadi bisa disobek gitu. Nah aku tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi kadang misalnya pas ke rumah saudara atau siapa gitu kan bikin mie terus nggak ada gunting, aduh tuh repot banget ya, mau diiris pakai pisau itu malah repot banget, jadi kayak nyebelin gitu menurut aku. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya kegiatanku. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih kalian sudah hadir di setiap video-video sederhana aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the